Yo, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Oke guys, di video kali ini saya akan merangkum film Rio 2 ya guys ya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita gaskan guys. Di awal cerita, kita diperlihatkan mereka menikmati meriahnya pesta tahun baru di Brazil dengan teman-teman dekat mereka, yaitu Nico, Pedro, Rafael, Luis, si Bulldog, dan sesama burung lainnya. Di tengah serunya berdansa, mereka menyadari bahwa anak-anaknya tidak ada di mereka. Di sini, si Blue membuang korek api yang menyala ke belakangnya, sehingga membuat kembang api itu menyala. Blue yang ingin menolong burung itu malah dia yang terjebak. Scene berpindah ke Sultan Amazon. Sementara itu, Dino dan Telio pun telah menikah dan kini berada di hutan Amazon untuk melepaskan seekor unggas ke habitatnya. Dan si unggas itu memberitahukan kepada mereka bahwa ada air terjun di depan mereka. Karena mereka tidak mengetahui bahasa itu, ya lah. Dan mereka pun selamat, ya namanya juga film ya. Ketika Blue tengah menikmati menyiapkan makanan bersama anak-anaknya di dapur, Jewel tiba dan merasa prihatin. Ia merasa bahwa Blue dan ketiga anaknya terlalu lama hidup di kota, sebagaimana burung peliharaan. Kemudian sebuah siaran televisi menampilkan Telio dan Linda yang menggambarkan bahwa mereka menemukan petunjuk keberadaan spesies bulu makau lainnya. Hal itu membuat Jewel sangat antusias. Ia pun mengajak Blue dan anak-anaknya untuk pergi ke hutan Amazon. Blue menemui Nico, Pedro, Rafael, dan Luis yang tengah mengadakan audisi untuk karnaval. Ia mengabarkan rencana kepergiannya ke Amazon kepada teman-temannya itu. Setelah melakukan persiapan, Blue dan keluarganya siap untuk berangkat. Tiba-tiba Rafael, Nico, dan Pedro datang dan menyatakan akan ikut bersama mereka. Maka semuanya pun berangkat meninggalkan Luis yang tidak bisa terbang. Kasihan si Luis. Bersama keluarga dan teman-temannya, Blue mengarungi perjalanan yang cukup jauh. Selama itu, Jewel terus mengajarkan anak-anaknya untuk lebih menikmati perjalanan dan belajar secara langsung dari alam di sekitar mereka. Biar Carla dan Tiago benar-benar menikmati perjalanan mereka dengan tingkah dan kesulitan masing-masing. Di sebuah dermaga, kita menemukan kembali tokoh antagonis pada film Rio sebelumnya, yaitu Nigel. Kini Nigel yang menjadi burung yang dipekerjakan oleh penghibur kaki lima. Tanpa sengaja ia melihat Blue dan yang lainnya ketika mereka singgah di atap sebuah bangunan. Hal itu pun membangkitkan dendam terpendam dalam diri Nigel. Maka ia memberontak dan melepaskan Gabi, si katak beracun, dan Curly, si terenggiling. Scene berpindah. Blue dan rombongannya pun sampai di hutan Amazon. Jewel sangat menyayangkan Blue yang masih bergantung pada alat seperti GPS. Mereka tiba di sebuah tempat yang ternyata menjadi habitat sebagai spesies burung kakatua biru. Bahkan Jewel sangat bahagia dan terharu karena dia dapat. Itu pula ia bertemu dengan Eduardo, ayahnya. Eduardo sangat bahagia menyambut kembali putri dan cucunya dan mengajak semua burung untuk berpesta. Selain Eduardo, Jewel juga bertemu dengan kawan masa kecilnya yang bernama Roberto. Ayahnya sangat membanggakan Roberto, yang menurutnya adalah burung muda kakatua biru yang sejati. Roberto sendiri terlihat sangat dekat dengan Jewel dan dengan mudah membuat anak-anak belum mengidolakannya. Selain itu, Jewel juga bertemu dengan bibinya yang bernama Mimi yang langsung antusias dengan keberadaan trio Carla, Bia, dan Tiago. Sementara itu, Nigel dan kedua rekannya terus membuntuti Blue ke dalam hutan. Blue sendiri tengah mengikuti Eduardo yang hendak mengajarkannya menjadi seekor kakatua biru sejati. Tanpa sengaja, mereka melihat beberapa manusia melintas. Lalu mereka mulai berdebat karena berbeda pendapat mengenai keberadaan manusia. Eduardo yang akhirnya mengetahui Blue dibesarkan oleh Linda semakin menganggap remeh pasangan anaknya tersebut. Melihat Jewel dan anak-anaknya sangat menikmati setiap aktivitas di hutan itu, Blue semakin merasa kesepian.
Nigel menyergap seekor burung yang tanpa sengaja malah menempatkannya sebagai peserta audisi di hadapan Nico, Pedro, dan Rafael yang tidak mengenalinya. Lalu Nigel yang memang multi talenta berhasil membuat ketiga teman Blue terkesan lulus dan audisi tersebut. Nigel merasa senang karena ia mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan balas dendam kepada Blue. Esokan paginya, Blue hendak membuat Jewel terkesan dengan mencari kacang Brazil. Blue memang berhasil menemukannya, tetapi ia tetap sengaja memasuki wilayah Ketua Merah dan menimbulkan konflik. Eduardo memarahinya dan langsung memerintahkan Alberto untuk bertanding sepak bola burung demi memperebutkan kawasan pohon yang menjadi sumber makanan mereka. Pertandingan antara dua spesies ketua itu berlangsung sengit. Alberto terus-menerus menjadi pahlawan dengan mencetak gol. Namun satu anggota tim Roberto cedera sehingga Eduardo terpaksa memasukkan Blue untuk menggantikannya. Sebenarnya Blue sangat mahir dalam permainan sepak bola burung itu. Ia berhasil merebut, mempertahankan, bahkan mengiring bola sendirian melewati pemain-pemain lawan dan mencetak gol. Sayangnya gol itu justru bersarang dalam gawang Kakatu Biru. Kekalahan itu membuat Eduardo memarahi Blue habis-habisan. Lalu Blue yang merasa muak berniat mengajak Jewel dan yang lainnya untuk pulang. Tetapi Jewel merasa disitulah rumah mereka seharusnya. Mereka pun berdebat hingga Jewel meninggalkan Blue sendirian. Blue kemudian pergi mencari keberadaan Linda dan Tulio. Ia menemukan tenda mereka dan berniat mengucapkan selamat tinggal kepada semua kehidupan yang di kota. Namun Blue menemukan sesuatu yang tidak beres dan kembali mencari Linda. Blue menemukan Linda dan Tulio terikat pada sebatang pohon. Ia membebaskan mereka dan langsung mencari petunjuk lainnya. Linda dan Tulio bergegas menuju markas para pembalak untuk menghentikan mereka. Sementara itu, Blue melihat bagian hutan yang telah rusak akibat para pembalak liar dengan alat berat dan peledak. Blue hendak kembali memperingatkan para Kakatua Biru. Ia sempat menolong seekor burung anaknya saat seorang pembalak hendak merobohkan pohon yang menjadi sarang mereka. Linda dan Tulio nekat menghadang alat-alat berat yang akan menggilas pepohonan. Anehnya, semua alat berat tersebut berhenti. Ternyata Blue dan kawan-kawan Kakatua Biru telah memenuhi pepohonan dan memulai perlawanan demi mempertahankan habitat mereka. Blue yang memiliki banyak pengetahuan tentang manusia dan peradaban mereka melakukan berbagai trik yang membuat para pembalak kewalahan. Para Kakatua Merah dan hewan-hewan lainnya pun bergabung dalam pertempuran. Eduardo terjebak saat menuju ke sebuah traktor. Untungnya Linda menghentikan sebuah traktor yang akan melindasnya. Tulio kemudian menyelamatkan Eduardo, lalu bos besar para pembalak menyalakan sumbu yang terhubung ke dinamit untuk meledakkan pepohonan. Blue mengetahui hal itu dan hendak membuang dinamit tersebut ke langit. Nigel mendapatkan kesempatan dan mengganggu Blue sehingga mereka hampir tewas saat dinamit tersebut meledak di langit. Nigel pun bangun hanya untuk mendapati dirinya lebih menderita karena cinta Gabi yang terlalu posesif. Di sisi lain, seekor anaconda tampak berbaring kekenyangan dengan perut menggelembung. Manusia terakhir yang berhadapan dengannya dan mungkin kini berada dalam perutnya adalah bos besar para pembalak hutan. Kini hutan Amazon kembali aman karena pemerintah telah menetapkan sebagai cagar alam. Dalam hutan, sebuah pesta berlangsung meriah. Blue memutuskan untuk menetap bersama Jewel dan anak-anaknya. Semua penghuni hutan bergembira merayakan kelestarian hutan mereka. Terakhir, entah bagaimana caranya, seekor burung mengantarkan Louis untuk bergabung dalam pesta tersebut. Dan film ini pun tamat. Yo, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.